Sebenarnya sebelum ada Game Boy itu ada namanya Game Watch. Game Watch ini nih ya. Watch. Dan kebetulan gue masih punya. Ternyata gue masih ada Game Watch-nya. Itu mainan gue pertama kali gue kenal video game pas gue masih kecil. Nih, ini game ini. Submarine Bad, bro. Nah, belakangan gue merasa podcast gue temanya, topiknya kayaknya terlalu berat. Jadi ya kita ngomong yang ini aja lah ya, yang enteng-enteng aja lah ya. Ringan. Iya. Lo kemarin lihat-lihat yang apa ya, mobil segala macam kan, ya, kayaknya berat-berat tuh. Bahas sebenarnya sih, menurut gue nggak terlalu berat-berat gimana sih, cuman ya memang kan bahasnya lebih ke industri, ini perkembangan nanti mau gimana, nasibnya gimana, segala macam gitu. Jadi ya, gue pikir inilah kita ngomongin yang lebih enteng aja lah, yang nggak terlalu berat lah. Kita ngomongin game. Ngomongin game. Kalau ngomongin game, sama gue cocok tuh kok. Ya. Ngomong-ngomong game ya, lu pertama kali main game tuh apa sih? Game konsol lu konsol atau mungkin PC lah, atau mungkin ya apapun lah, game yang pertama kali lu main, gadgetnya lah, mesinnya yang pertama kali lu mainin apa sih? Konsol pertama gua main Nintendo. Apa? Game yang Nintendo yang 8 bit. Iya, yang tahun 2000-an itu loh. Hah? Jadi lu yang tahun 2000-an. Lu masih merasakan Nintendo 8 bit? Nggak mungkin dong. Bukan 8 bit ya, yang 2000-an tuh itu ya. Tapi masih kotak-kotak gambarnya, terus dia 2 dimensi. Masa sih Super Nintendo atau Nintendo 64? Kayaknya Super Nintendo deh. Gue udah lupa ya Nintendo apa, tapi game gue mainin itu coba gue searching ya. Jadi yang game gue mainin itu tuh apa namanya? Mario. Ya, Nintendo pasti yang Mario. Nah. Itu game pertama gue inget banget. Terus itu kan karena gamenya waktu cuma satu ya, gue tuh cepet bosan. Yeah. Karena gue merasa gue tidak sehebat itu memainkan game Mario itu loh. Gue gak pernah nyampe ke castle-nya sampai nyelamatin si putri, itu gak pernah. Terus gue kayak ngerasa bosan aja. Jadi kok gue mati terus tengah jalan, masuk underground, apalagi mati lagi. Gue kayak game susah banget. Iya, ini karena lu nggak pakai cheat code kali ya. Mana ada cheat code waktu itu. Ngomong-ngomong. Nah, lu kan lu lebih lama dari gue nih kok. Game pertama lu apa sih? Gue sebenarnya game pertama gue tuh bukan kayak konsol Nintendo atau apa sih, PC gitu ya. Bukan sih. Sebenarnya game pertama gue tuh sebenarnya Game Mode. Pertama kali gue kenal game tuh dari Game Mode. Game Mode apa? Lu nggak tau Game Mode ya? Ya, gue kira tuh Game Boy woy pertama. Kan, boleh dibilang Game Boy kan dari Nintendo kan. Dari Nintendo kan, itu kan handheld kan. Sebenarnya sebelum ada Game Boy itu ada namanya Game Watch. Game Watch ini nih ya. Watch. Dan kebetulan gue masih punya. Ternyata gue masih ada Game Watch-nya. Itu mainan gue pertama kali gue kenal video game pas gue masih kecil. Nih, ini game ini. Submarine Bad, bro. Masih kotak-kotak kayak gitu. Yeah. Tapi kayaknya itu udah oke punya. Ini dulu nih game legend banget nih. Ini game dulu sangat legend di masanya. Ini kalau mau main harus begini, bisa lu buka tuh. Woi, keren loh. Buka ya, ini layar di sini nih. Layarnya di sini. Sumpah pertama kali gue lihat yang kayak gitu. Layar di sini. Terus ya, ini kan sebenarnya intinya kita submarine battle itu pakai kapal selam kan. Ya kalau lu ada nanti musuh lu tuh ada di atas tuh, ada pesawat, sama di bawah juga ada submarine yang lain. Nah, kalau lu mau yang apa? Kalau lu mau mancurin yang pesawat ya pakai ini misil ke atas, ini torpedo nih. Ya udah, ini buat gerakin ke atas bawah kiri kanan aja gitu loh. Ini dulu seru, kayaknya ini udah nggak bisa dimainin lagi sih. Udah nggak usah nyala. Cuma kalau mau main ini harus pakai baterai. Ada baterainya di belakang. Ada baterai harus pakai baterai. Ini pertama kali gue main.
Dan gambarnya ya itu berarti sebelum Nintendo ya? Kayaknya sebelum Itu lebih Nintendo, lama dari Nintendo yang gue main. sebelum Nintendo deh. Ini kalau lu lihat di belakangnya nih ya, bentar nih, gue nggak tahu kebaca atau enggak. Di situ tuh ada ini yang ngeluarin Casio, Gak kebaca. nggak kebaca. Uh-huh. Ini yang ngeluarin Casio, ini dibikin tahun 1985. Oh buset, gila. Tapi maksud gue dia udah kepikiran buat bikin game yang bisa dibawa kemana-mana loh. Karena Iya. seiring perkembangan zaman, sekarang game mobile kan yang paling populer. Iya, karena ringkes kan, karena ya bisa dibawa Bisa dibawa kemana aja. mau main kapan aja bisa. Nah, itu tadi tuh. Nah, sebenarnya gue masih ada satu lagi, ini sebenarnya lebih jadul, cuman ya entah bagaimana gue bermainkan game ini setelah main Submarine Battle ini, game Popeye. Shit, sama juga. Game Popeye. Ini keluaran Nintendo, lihat deh. Keluaran Nintendo kan? Iya benar. Ini keluaran Nintendo. Ini lebih jadul lagi. Ini di sini ditulis made in Japan, Nintendo 1981. Game Popeye. Game. Tapi berarti mereka tuh sebenarnya udah ngeluarin sebelum mereka ngeluarin konsol besarnya ya. Udah kan. Seingat gua konsol pertama kali yang populer ya di sini ya itu Atari dulu. Itu Atari. Gua nggak sempet main tapi gua pernah lihat ada orang gitu. Jadi sticknya itu tuh benar-benar cuma kayak joystick satu sama satu tombol doang. Jadi ya lu mainnya kayak gitu. Dan game-gamenya ya masih game-game simple lah. Lu nggak bisa ngarepin yang game yang terlalu gimana lah. Dan pertama kali gue punya konsol setelah main game mode kayak begini ya Nintendo 8-bit. Game pertama gue ya mungkin seperti itu juga, Super Mario sama. Super Mario. Iya, Super Mario. Gue cuma pernah nyampe bendera, boy, nggak pernah nyampe castle tapi sedih ya. Super Mario. Nah dari situlah gue mulai merasakan ternyata game konsol itu lebih menarik ya karena warna kan juga lebih colorful. Iya, colorful. Dan sebenarnya walaupun kalau menurut gua agak ribet ya karena lu butuh konsol dan lu harus colok dulu ke TV segala macam dan lu harus mainin di TV. Nah kalau zaman dulu itu kan karena TV itu masih terhitung barang mewah ya, jadi rumah tuh biasanya punya TV itu cuma satu ya kan. Nah gua ada jamnya kalau buat mainin, gua nggak bisa seenak sekarang gua mau main kapan aja terserah, gua tinggal buka TV nyalain gitu loh. Berebut ya. Berebut ada jamnya karena bokap gue nonton, nyokap gue nonton ya kan. Ya, jadi gue ada jamnya dan ada harinya. Gue nggak bisa tiap hari main. Dulu gue tiap hari main. Benar. Ya, gue ingat banget. Kayak apa namanya? Dulu juga sinetron kan satu-satunya hiburan. Kayak sinetron lagi hits ya. Ya. TV gitu. Jadi kalau giliran tuh benar-benar harus sesuai udah jam lewatnya itu baru lu bisa main kan. Iya. Karena gue juga gitu sih kok ngerasain. Iya, itu pertama kali gue merasakan game konsol Nintendo. Dan ya kayak tadi mungkin juga lu tanyakan kayak lu dengan juga pengalaman lu sama ya harus gantian nontonnya, harus gantian mainnya, nggak bisa seenak sekarang. Gitu. Terus habis itu setelah Nintendo ya gue beralih ke Super Nintendo. Oh, Super Nintendo dulu. 11 bit, gambarnya lebih bagus. Dan ternyata ya gini, kan kalau kita beli, dulu kan zaman masih kaset kan, ngomongnya kaset kan, cartridge. Kaset cartridge kan. Kasetnya masih kotak lagi. Masih kotak. Ya kan, kalau Nintendo kan kotaknya gede tuh. Ya kan, kotak Super Nintendo udah lebih kecil, cuma setengahnya doang. Udah lebih kecil. Biasa kan masih beli zaman-zaman masih di Glodok. Masih lagi rame-ramenya lah pusat elektronik kan. Gue berpikir ya dulu ya, itu gamenya asli. Itu game asli. Tapi ternyata gue baru sadar, pokoknya umur berapa gitu baru sadar, ternyata tuh selama ini yang kita beli itu gamenya tetap aja bajakan, walaupun cartridge ya. Yeah. Kalau PS, zaman-zaman PS gitu kan kita kan ya beli game gampang banget kan, cuma 5.000, 4.000 udah dapet game bajakan, ya kan. Sekarang itu ternyata pun game-game kayak begitu pun itu zaman cartridge itu pun ternyata juga ini bajakan, gue juga baru tahu. Sebenarnya gue ketika lu ngomong kok gue nggak tahu kalau itu bajakan atau enggak ya. Jadi
gini, gue tuh dulu setelah itu kan ada PS1 ya kok ya. Setelah Nintendo yang itu ada PS1. Itu konsol kedua gue tuh. Gue main PS1, gue inget game pertama yang gue main Crash Bandicoot. Ya itu kan memang Crash Bandicoot kan memang maskotnya PS. Ya Crash Bandicoot, terus udah gitu kayak ada Pepsi Man, Ya, ada Pepsi Spyro, Man. kayak gitu. Gue inget banget. Nah, di situ kan mulai gue banyak kaset. Kata teman gue tuh kalau lu beli kaset belakang warnanya emas itu asli. Kayak dalam mindset gue kan ya sebagai anak umur 5 tahun, ya gue ngerasa kayak, oh gitu ya, gampang dibodohin lah. Jadi selama ini kalau gue beli kaset, gue lihat dulu belakangnya kalau warnanya emas atau silver, itu asli katanya. Nggak menjamin itu asli sih. Lu pernah lihat sih CD PS dulu zaman PS1 yang original tuh kayak gimana? Packagingnya bagus, Wi. Packagingnya bagus. Pakai kaca gitu, bukan pakai kaca. Mika, pakai Mika gitu kan. Katanya zaman pas lagi PS1 bajakan tuh tempatnya kan packaging juga udah pakai Mika kan. Bawa terus setelah udah mulai agak belakangan baru tuh cuma pakai kayak cover doang sama diplastik-plastikin doang. Cuman awal-awal iya sama plastik. Pas gue beli PS1 tuh itu tempatnya masih pakai tempat Mika. Masih pakai tempat Mika, tapi ternyata sebenarnya tuh itu tetap aja masih bajakan sih hitungannya. Bukan yang original. Bukan original. Nah, di PS1 itu ini gue rasakan. Gue kan belum waktu tuh main PS1 tuh pas zamannya SMP deh. SMP gue udah mulai main PS1 kan. Nah, disitulah gue mulai merasakan tuh kalau bermain game tuh yang bisa sampai berjam-jam nggak berhenti di situ. Soalnya varian gamenya juga banyak. Iya. Walaupun gini, gue merasakan PC zaman pas lagi main tuh masih pasti pakai disket. Gue yakin lu pasti nggak ngerasain dah. Waktu itu di PC itu game-game kayak Prince of Persia yang zaman awal-awal banget. Terus apalagi tuh lu main Gauntlet segala macem, itu tuh lu harus pakai disket. Lu harus ketik dulu komennya aprom apa buat masuk ke gamenya. Bisa pakai disket. Buset, itu lu udah kayak programmer aja. Harus. Emang itu kan belum ada Windows tuh belum sekarang. Nah itu lu harus ketik-ketik aprom segala macam gitu kan. Nah itu pun gue ya main ya memang gue demen tapi just having fun gitu loh, nggak ada keterikatan emosional yang kayak gimana yang sampai gue tuh main tuh seru banget gitu loh, gue sampai nggak bisa lepas gitu. Dan ya pas zaman PS sih gue ngerasain banget sih, memang itu susah banget buat sampai lepas dari PS itu, main bisa sampai malam berjam-jam, terus besok pagi bangun main lagi. Wah itu menurut gue tuh itu zaman yang memang bener edik banget sih gue sama game sih. Susah banget buat lepas. Gue waktu itu juga ngerasa kayak gitu kok. Jadi waktu gue itu kan gue umur 5 tahunan lah kalau pada PS1. Terus kayak gue tuh hobi banget main yang namanya Bisi Basi. Gue tuh suka ngundang temen kecil, masa kecil gue lah ya. Main ke rumah gue, kita main ini dong, duaan rame nih. Kok kalau main duaan sama dia habis jam tanyain PR udah beres belum? Dia gue kan masih kelas berapa? TK kalau nggak salah. Udah boro-boro inget PR. Ya gue juga gitu, gue ngerasain kayak edik gue tuh pertama kali di game tuh PS. Dari PS terus dari situ kembang ke PC. So, kembang ke PC yang pertama kali gue mainin gamenya tuh gue inget banget Counter Strike 1.5. Iya. Counter Strike 1.5 itu yang pertama banget gue mainin. Wah di situ kan zamannya main sama bot, di gue seneng. Ya, jadi kayak gue kan memang harus main sama bot kan, nggak bisa main sama orang. Iya, jadi kayak gue main sendiri tuh ya, musuhnya tuh ada 32 orang tuh, gue kayak ngerasa main tuh lagi rame aja gitu. Jadi apa namanya, kayak ada yang nemenin lah gitu.
Situ sih kembang ke PC situ. Gue kalau main PC gini, ada beberapa game gue lebih suka mainnya di PC, kayak misal Football Manager, game strategi. Menurut gue itu game-game yang emang lebih enak dimainin di PC ya, karena kan kita bisa pakai kursor, pakai mouse segala macam. Tapi kalau disuruh main game yang lebih ke action, entah bagaimana gue nggak suka. Kayaknya gue masih lebih suka tuh kalau game ya lu ada sticknya, lu pegang gitu, ngerti gak? Ya kan? Lu pegang, lu mainin. Gue sampai sekarang masih bingung kalau ada orang tuh bisa main FIFA atau main Winning Eleven pakai keyboard. Gitu gimana coba pakai keyboard sama nah mouse. Iya ya. Gue sampai sekarang masih mikir gitu. Ada aja tapi orang yang bisa bermain dengan cara seperti itu. Karena gini, tadi kan gue sempat bilang kan, gue zaman pas lagi PC masih pakai disket pun gue udah main game gitu kan. Dan kalau lu main game dulu itu juga pas lagi itu belum ada mouse, karena belum ada window kan, jadi nggak ada mouse. Jadi ya practically lu memang harus pakai keyboard untuk bergerak, dan itu nggak enak banget. Jadi itu nggak enak. Iya benar. Susah. Benar. Tapi memang benar sih kok kayak lu bilang, jadi tiap orang pasti punya preferensi. Kalau lu preferensinya kan kalau game action tuh mending di konsol gitu, juga mending di konsol. Karena satu, kalau game action tuh lu ketika ngelakuin suatu action pasti ada feedbacknya ke kita, misal kena damage atau keluarin skill apa gitu, kan kayak lebih real gitu ya. Tapi kalau gue main FPS, gue nggak suka di konsol karena susah. Iya, jadi kalau gue waktu main di konsol, gue tuh pernah main Resident Evil, kan kayak dia ngaturnya kan pakai ini ya, analog kanan ya. Iya. Agak susah gitu. Kalau buat nge-headshot zombie itu gitu. Ya, sementara waktu gue coba 2 remake. Oh, 2 remake. Oke. Nah, jadi kalau mau ngarahin ke kepala tuh susah gitu. Begitu gue main di demo yang di Steam, yang di PC, itu kan pakai mouse tuh. Itu lebih gampang kayak maju pakai keyboard, pakai mouse, gampang. Kayak main CS gitu loh. Tapi kan gue pikir ya kok kayaknya sekarang tuh game tuh sering berkembangnya zaman, mau di PC, mau di konsol, mau di mobile. Orang tuh ada ada pilihannya masing-masing. Orang ada jadi atlet game mobile, orang atlet game konsol, FIFA gitu. Orang atlet game PC. Pasti. Itu banyak ya. Jadi berkembang seiring zaman, dan tiap konsol, tiap PC, konsol atau mobile ini ada market sendiri. Pasti. Sebenarnya gini, kalau gue lihat ya kelebihan dan kekurangan masing-masing PC, konsol, dan sekarang ada mobile game. Sekarang kan banyak orang bermain game di handphone. Ya, ada kelebihan kekurangannya pasti. Kalau dari PC sendiri sebenarnya kelebihannya adalah ya lu nggak perlu sampai gini. Sebenarnya gue nggak bisa bilang lu nggak perlu sampai repot-repot ganti konsol atau ganti gadget lu sih, karena somehow lu butuh upgrade ini kan, speknya juga kan, ya kan. Betul. Tapi kan lu lebih diberi kebebasan untuk bermain game apa aja, banyak kan. Dan kadang-kadang ada di game yang memang eksklusif cuma di PC doang, di konsol atau di mobile game kadang nggak ada gitu. Kayak dulu misalnya zaman-zamannya sekarang Football Manager di mobile udah ada sih. Dulu zaman Football Manager yang tetap paling enak, paling the best ya tetap di PC, dengan segala macam, dengan database yang begitu gede. Coba lu bayangin lu main itu di mobile game. Dan setahu gue nggak main sih tapi yang di mobile game, tapi setahu gue Football Manager di mobile game itu kan juga udah mengalami penyederhanaan kan, biar bisa bermain lancar di mobile game. Tapi ya tetapnya paling the best di PC. The best di PC. Sama kayak gue nggak ngerasain gini juga kok. Gue kan Dota 2 gamer ya. Nah begitu, gue tuh sempat dulu mikir waktu Dota masih Dota 1. Ini game kalau ada di HP laku. Terus Dota 2 dulu keluar. Gak lama Dota 2 keluar Mobile Legend kan. Iya, MOBA kok analog. MOBA kok, iya dulu gelutnya kayak gitu, MOBA kok analog.
Ngubah ke Tapi analog. gue di pikiran gue tuh itu tuh udah pernah ada gitu. Kayak Pak ini kalau ada di HP orang bisa main nih. Begitu. Ternyata memang bener ada kan sekarang. Dan itu laku game. Tapi ya itu kok bener kata lu, feelingnya tuh beda. Ketika lu main MOBA di HP sama main MOBA di laptop, itu tuh beda gitu. Kayak kan kalau di HP tuh udah banyak penyederhanaan ya, mapnya kecil, beli itemnya udah lebih gampang, cuma satu shop. Ya kayak gitulah, kayak apa ya? Oke lah buat have fun, tapi kalau buat apa namanya? Buat dapet feel-nya bener itu lebih enak sih. Iya, gue setuju. Makanya gue juga kadang suka heran sama orang yang bisa main game di handphone, bisa berjam-jam lama banget, nggak sampai bisa berbegadang. Gue kadang-kadang gue nggak merasakan enaknya main game tuh lama-lama di handphone. Main game ya, gue juga masih main. Maksudnya gini, gue sama lu pun satu clan kan, di main Clash Royale kan. Maksudnya, tapi ya udah, that's it gitu loh. Main ya buat having fun aja, ya kan. Main berapa menit, main dalam beberapa menit. Kadang-kadang pun kalau misalnya gue udah jarang main Mobile Legends, main Mobile Legends biasanya juga sekarang cuma main segame ya udah. Karena segame sendiri udah makan waktu sekitar 20 sampai 30 menit kan biasanya kan rata-rata Mobile Legends. Kelar ya udah, mau kalah mau menang ya udah gitu loh. Males main lagi, atau kalau nggak main PUBG. Kalau main PUBG, kalau gue udah mati, gue nggak winner chicken dinner, ya udah gue keluar. Kalau suruh ngulang lagi main PUBG, kadang-kadang bisa sampai berapa lama lagi kan. Capek dari awal lagi ya. Kita sampai dari awal lagi gitu. Makanya gue kadang suka mes gitu loh sama orang yang bisa main berjam-jam gitu. Ya tapi gini sih, gue melihat di satu posisi positifnya juga sekarang orang bermain game jadi sebuah industri yang gede banget kan. Dan bermain game pun bisa jadi pekerjaan sekarang. Ya kan, dari hobi yang menurut zaman gua dulu main game itu sebenarnya ya merusak waktu belajar lah, image-nya nggak bagus, tapi sekarang ternyata bisa jadi pekerjaan buat lu gitu. Ya tapi memang nggak menutup kemungkinan juga ya, lu memang kalau ingin serius jadi gamer ya memang lu harus jago, nggak yang cuman sekedar main doang berjam-jam tapi lu nya nggak jadi jago gimana. Ya improve ya. Iya, dan sekarang kan juga ada YouTube kan. Lu bisa sebenarnya lebih bisa branding diri lu supaya lebih bisa dikenal orang. Ya lu misalnya lu gamer, YouTuber gamer. Ya lu bisa di situ. Tapi gue ngeliat ya udah terlalu rame sih. Gue nggak tahu ntar bagaimana caranya lu ingin membranding diri lu beda dengan yang lain gitu. Kalau cuma sekedar main doang ya gitu doang ya. Aja banyak, karena banyak banget gitu kan. Banyak banget. Iya, tenggelam kalau gitu. Iya. Ya itu ya, baik lagi kalau PC tadi itu ya. Sebenarnya kekurangannya itu kalau mau upgrade ya kadang-kadang mahal banget gila. Iya benar. Ya, lu mending beli PC baru sekalian. Iya, kalau kayak beli PC baru. Kalau misalnya apa namanya port lu nggak sesuai kan, nggak cocok, nggak support, lu beli sekalian yang portnya udah lebih bagus. Sometimes bisa lu paksain sih. Gue pernah ngalamin satu masa tuh di mana kalau mau upgrade lagi kan lumayan mahal, harus beli VGA card segala macam gitu kan. Sebenarnya kan yang paling rese itu emang VGA card. VGA card itu cepat banget kan upgrade-nya kan. Karena game makin lama makin bagus grafisnya, makin lama makin ini. Gue pernah pokoknya berapa kali main game mau nggak mau, gue kalau setting itu semuanya harus rata kiri. Low ya? Yang paling low harus mentok. Karena kalau gue ada ini dikit itu udah pasti nggak bakal bisa jalan. Jalan bisa tapi bakal nge-lag banget. Itu gue rasain banget. FPS drop ya? Iya, itu gue pernah ngerasain banget. Karena kalau nggak gitu ya, cuman gitu lu jadi yang tadinya mungkin grafiknya harusnya bagus sedemikian rupa, akhirnya jadinya ya nggak maksimal, walaupun lu tetap masih bisa mainnya. Nah, ini ada yang lucu nih pengalaman gue nih. Gue main Resident Evil 5 tuh kan di PC ya. Ya, PC. Itu kan di PS3 tuh. Iya. Cuman gue kan main di PC. Gue main Resident Evil 5 tuh di PC. Nah, gue waktu itu settingan ini gue, gambar segala macam itu nggak terlalu rata kiri gitu. Jadi masih di tengah-tengah lah. Masih di tengah-tengah. Ada satu level, gue lupa tuh level berapa. Jadi levelnya itu lu naik, tuh kayak naik jeep, lu tuh dikejar.
Lu dikejar Oh sama iya, dia kan rame-rame, dan lu mesti tembak-tembakin pakai kayak Gatling gun gitu di ini apa di mobile lu di ini kan, jeepnya. jeepnya kan. Nah, Eh, lu tembakin, tapi entah kenapa gua ada satu momen tuh di mana ada jeep musuh itu deketin lu tetep lu harus cepet hancurin tuh jeep musuh lu, kalau nggak dia bakal mepet lu, jeep lu terbalik, jeep lu terbalik. Gue cobain berapa kali gagal terus, ini kenapa nggak sedang lewat, gue hancur, gue tembak gue sampai udah gue tembak terus gue nggak bisa akhirnya gue eh, bingung, gue cari di internet caranya gimana ngelewatin itu jeep, orang pada jawab gampang, ya tinggal tembakin aja terus kita juga hancur, tapi nggak bisa, eh, di gue nggak bisa, gue bingung kok gue nggak bisa gitu, gue sampai berapa bulan gue akhirnya eh. gue sempet gue kagak mainin lagi, ya udahlah gue asal lewat kan gitu. Terus tau nggak akhirnya Eh. gue entah bagaimana gue menemukan, gue kepikiran apa gue coba ini kali ya, karena gini ada satu game gue mesti bisa setting rata kiri kan biar lebih lancar kan, entah kenapa pas gue bikin Eh, RL5 ini jangan-jangan harus disetting kiri juga nih, rata kiri semua biar lebih lancar nih. biar lebih lancar. Gue setting dong rata kiri dong. Eh, Gue mainin lagi kan, level itu gue mainin lagi kan. eh, Bener. eh. Berapa kali pencet dong, Jadi tuh jeep ledak langsung. jadi gampang ya. Jadi masalahnya Jadi kenapa? sebenarnya Masalahnya kenapa gue susah ngancurin itu jeep? Karena gue settingnya nggak rata kiri. Jadi dia ngebacanya frame per secondnya jadi berat kan. Otomatis yang tadinya ya, dikeluarin cepet kayak gini, jadi lambat. Jadi cuma kayak cetak 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 cetak. Jadi gue selalu iya betul betul. kalah. Jadi selama ini Iya, gue nggak bisa lewat ya karena memang ya gue merasa tolol aja sih, gue merasa wah ini sebenarnya terkendala sama equipment lu ya kok. karena spek PC gue aja Karena waktu speknya busuk makanya nggak bisa, tapi ternyata setelah dikiriin ya bisa itu. bisa ya. Iya Astaga. itu kan ya itu menurut gue kadang ya kendalanya, kadang-kadang di situ lu harus setting sendiri, kadang-kadang installnya segala macam ya. Kalau sekarang pakai Steam jadi jauh lebih gampang sih ya, tinggal download, tinggal beli download kan. Kalau dulu kan masih rada ribet. Nah kalau di konsol ya mungkin kalau udah ketinggalan, udah lewat ke konsol lu udah nggak bisa dimainin lagi, ya udah lu kadang-kadang harus say Nah, goodbye, konsol. ya kan? Apalagi sekarang kan mau keluar PS5 kok. Iya, PS5. PS5. Widih, Walaupun keren. kadang, walaupun kadang di PS itu sering dibilang ini ya masih bisa kompatibel dengan game-game yang di konsol sebelumnya ya. Tapi entah kenapa gue selalu baca nggak terlalu direkomend juga sebenarnya sih dimainin. Karena waktu kayak peralihan dari PS1 ke PS2 benar bisa baca CD, tapi kan sebenarnya itu kan di fungsi utamanya kan yang buat DVD kan. Dan waktu itu yang gue pernah baca nggak terlalu direkomend sebenarnya buat mainin game PS1 lagi di PS2, walaupun bisa ya. Ya menurut gue itu kelemahannya sih, tapi kelebihannya ya memang ya it's very easy, beli tinggal tak udah main Nah, puas. terus apa gimana ya? Ada game-game juga beberapa yang eksklusif ada di PS juga kan, Hmm. yang versi PC. Hmm. Tapi gitu sih kalau kata gue, apalagi game konsol sekarang, CD-nya Suara ada satu CD sampai 800 dari ribu. suara lu hilang. Kenapa gimana? Oh, jadi terkendala. Sebenarnya memang ada game-game yang eksklusif di konsol gitu. Hmm. Ya nggak keluar versi PC. Hmm. Tapi memang gamenya tuh mahal gitu. Game konsol tuh sekarang beli satu CD 800 ribu, 600 ribu. Ya karena nggak ada Lo banyak beli dua kan. CD, lo beli dua CD dapat satu sepatu Nike aja gimana? Karena kan udah nggak ada banyak, karena udah nggak ada bajakannya kan. Karena Mau nggak mau. Ya sebenarnya beda kalau sama, paling berjaya pas lagi terakhir-terakhir ya zaman PS2 sih, PS3 pun sebenarnya mobile iya, juga rada ribet kan, karena lu harus kayak apa, karena dari berat. ngetik game ke hard disknya kan. Terus apa namanya? Kalaupun kalaupun beli gitu ya, kalau di PC itu lebih gampang lu dapetin game karena dia bisa ada kodeks lu. Hmm. Kodeks. Jadi lu kalau mau ngebajak game tuh lebih gampang. Jadi kayak misal lu mau main game di Steam yang yang berbayar lah ya. Hmm. Assassin's Creed misal berbayar gitu. Hmm. Atau
Ya tadi lah Resident Evil itu berbayar. Itu Resident Evil berapa hari keluar kan jebol kodeksnya. Ada bajakannya. Itu di PC sih lebih gampang. Bukan gue ngajarin hal yang mana ya, tapi itu kenyataannya gitu. Karena 3 hari game rilis, kodeks jebol yang download udah banyak, boy, langsung 1 jutaan lebih. Iya, tapi belakangan makin kesini kan bajakan itu makin susah kan. Gini, gue gini, gue sebenarnya gue gini, to be honest, gue nggak mendukung bajakan, tapi gue pernah lah pakai bajakan, gue juga nggak munafik. Nah, cuman makin kesini kan makin susah kan mereka untuk berusaha membajak game itu kan. Lu perhatiin deh, kalau game dulu, zaman dulu tinggal install, masuk di copy paste crack-nya udah beres, jalan kan gamenya kan? Beres. Ya kan, jalan kan gamenya kan. Atau kalau diakalinnya misalnya dengan setelah itu gue inget banget tuh bikin mon image, tinggal bikin apa seakan-akan di itunya CD-nya tuh udah ada di drive, kalau sebenarnya nggak ada kan? Ya, kan pakai mon image kayak begitu. Nah, tapi kan makin susah nih, gue perhatiin nih. Makin susah dan juga dibajak pun juga makin ribet. Andai kan bisa pun biasanya banyak bug yang mengganggu banget kan. Dan sekarang gue pikir kalau lo mau beli di Steam, emang sih kalau baru rilis emang harganya lumayan ya, bukan harga yang bisa bilang murah-murah banget. Tapi Steam itu kan sering diskon. Diskon. Betul. Jadi kalau kayak sama sale, kalau di sale tuh harganya murah-murah banget. Ya kan, harganya murah-murah banget. Ya kalau memang lu niat kayak gini, kalau kayak let's say gini, Football Manager, lu beli kan. Lu beli sebenarnya dengan harga segitu kan lu masih sebenarnya kurang lebih setahun lebih, ya kan, setahun lebih lah kurang lebih sampai muncul yang baru lagi kan. Sebenarnya itu kalau dihitung-hitung sebenarnya secara kalkulasi harga sebenarnya itu murah. Ya, lu pakai kan bertahun-tahun. Iya. Iya kan. Atau lu main misalnya gini, gue main Batman Arkham, gue udah punya game-nya, gue udah download, gue udah beli di Steam, ya udah gue main Batman Arkham mau kapanpun, ya memang gue demen game musik itu salah satu game yang menurut gue dimainin berulang kali pun nggak bosan-bosan ya, tapi ya dengan harga segitu menurut gue sih worth it banget. Gue tuh sebenarnya pengen nge-support developer ya, kok kalau harganya masuk akal biasanya. Tapi jadi gue lihat dulu harga Steam-nya. Tapi developernya jadi gue lihat dulu harga Steam-nya. biasa ada game yang story-nya pendek ya, tapi harganya nggak kira-kira gitu. Kan lu kayak merasa kurang worth it gitu. Ya. Kayak gue beli 600.000 seminggu tamat, seminggu bahkan. Kan agak gimana ya, agak sedih. Lu kalau mainin setahun pun kan ya ceritanya itu lagi gitu. Iya. Nah, mainin game lah yang kayak gitu. Inilah yang memang lu suka banget lah menurut gua sih. Karena gini, gue pernah baca ya, developer game itu sebenarnya kadang-kadang suka males convert gamenya mereka itu ke PC. Kenapa ya? Karena tadi yang lu bilang itu gampang kan, pasti berapa lama dibajak. Makanya kadang-kadang mereka biasanya itu sekarang kalau gue perhatiin keluarin dulu di PS dulu, keluarin dulu di konsol mana dulu, baru di PC ya, karena itu dikit-dikit dibajak karena jadi mereka malas, dan kadang-kadang ya ruginya sebenarnya ada di ini juga sih, pemakai PC juga sih, karena ya jadinya lu kan ketika mereka malas keluar di PC otomatis lu jadi nggak bisa mainin kan. Ya jadinya percuma lu mau gimana juga ya, tapi ya kebanyakan menurut gua sih nggak bakal bisa dihapus. Iya sih, piracy. Soalnya itu menurut gue jadi industri sendiri sih buat mereka. Tiap harinya mereka datengin berapa traffic platform mereka. Itu gede banget. Dan bahkan game-game yang kurang terkenal pun ada bajakannya. Gitu. Iya. Apalagi game yang kurang terkenal gitu. Mungkin. Iya. Gede banget. Nah, baik lagi. Kalau ngomongin konsol, jeleknya ya itu harus ganti konsol. Kalau misalnya udah lewat masanya, terus game-nya udah nggak kuat lagi, ya mau nggak mau harus baru. Ya kan, baru. Ini kalau lo ngikutin terus ya, kadang-kadang nggak ada habisnya juga. Ya kan? Karena PS5 kan konsol kan, lagi tren.
Cuman gue sih belakangan gue nggak terlalu aktif lagi main game yang sampai berjam-jam sih ya. Jadinya ya buat gue sekarang ya game ada nggak ada ya udahlah main memang betul. Sama kok. Gue juga gitu. Sekarang gue lagi kurang aktif main game yang gue paling aktif main Clash Royale gue HP karena gampang. Gue sambil misal gue lagi jaga HP, aduh, itu tuh karena 3 menit beres gitu game 3 menit beres gitu. Jadi nggak lama, jadi nggak sampai harus 20. Kalau 20 menit kan chance di dalam 20 menit ada orang datang kan lebih gede gitu ya. Kalau 3 menit tuh itu kan range waktunya tuh pendek. Jadi lu bisa ngeberesin game lu dulu gitu. Jadi gue lebih senang main yang game sekali jalan tuh cepat, dan kebetulan gamenya genrenya main strategi kan. Iya sih. Clash Royale sih enak sih dimain sih simple, cepet, nggak ribet. Sama gue juga sekarang ya paling ya Football Manager udah. At least Football Manager gue masih bisa multitasking, ambil ngapain gitu kan. Gitu. Soalnya kalau game yang lu harus terjun langsung, misal kayak mobile, itu satu lu perlu konsentrasi, waktu yang cukup. Iya, lu kalau enggak lu beban jadi tim juga, kasihan gitu tim lu. Kalau lu nggak komit 100% lagi main kan kasihan tim lu gitu. Nah, kalau ngomongin mobile game ini gue segini. Gue suka karena dengan ada mobile game ini orang jadi lebih banyak aware dengan video game. Ya, kayak tadi juga sempat kita bahas, sekarang juga banyak orang-orang bisa jadi game profesional karena mobile game. Bisa jadi pekerjaan buat kita. Jadi chance buat orang main game itu jadi lebih banyak. Tapi ada tapinya juga. Tapi jeleknya adalah juga karena makin banyak orang yang bermain game, ya kadang-kadang kalau lu main game kayak tadi contoh lagi ke Mobile Legends, lu main game Mobile Legends itu kan main tim kan. Nah ketika lu dapat satu tim timnya orang yang sebenarnya nggak terlalu gimana main game dan mainnya busuk, lu jadi karena suka kesel kan. karena jadi berbagai macam orang yang tadinya mungkin dia bukan gamer, dia juga nggak jago juga main game, dia mau asal ikutan main doang, tapi ya jadi nyusahin lu. Kan eksklusifnya itu jadi hilang kan, ya kan, eksklusif itu jadi hilang. Makanya kayak misalnya ini juga yang gue rasain kalau misalnya gue lagi main PUBG, gue main PUBG gue lebih milih yang solo, yang single. Jadi gue aja, jadi gue nggak main sama tim, gue nggak main sama orang lain karena menurut gue kayak gue merasa kalau gue mabar gitu main bareng sama yang lain, satu gue merasa harus juga support satu sama lain, dan kalau misalnya jago sama-sama jago enak gitu kan. Tapi kalau ternyata busuk mau nggak mau jadi beban. Itu. Jadi gue mending gue main sendiri aja lah, ngapain gue repot-repot ya kan. Itu biasa dilema juga sih. Benar. Karena semua orang bisa akses. Iya, kalau semua mobile main. Apalagi kan sekarang siapa sih yang nggak punya HP gitu sekarang. Dan sebenarnya juga cuma tinggal install doang, main gampang, free kan. Kalau mau beli item-item tambahan ya bayar. Tapi kan ya jadinya ya ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya. Kalau kita mau bandingin dari tiga itu sih. Tapi tetap kalau disuruh pilih, gue lebih suka yang mana, gue prefer yang mana, gue masih lebih suka main game konsol. Dari soal konsol. Ya balik lagi ke experience-nya itu memang nggak bisa nggak bisa ditandingin lah, beda banget. Tapi gitu, lu harus benar-benar luangin waktu banget buat main, spend time banget buat main. Kalau enggak ya lu nggak bakal susah mainnya, nggak bakal kelar-kelar. Kalau gue sendiri gue prefer ke PC. Karena memang eksklusif dan apa ya? Kalau di PC tuh lu gak akan ketinggalan terlalu jauh. Gue gini, ketika orang udah main PS3, PS2 gitu ya, di PC kan keluar emulatornya tuh kok. Iya, emulator ada. Gue pernah waktu itu mau main game PS2 tuh gue pakai emulator di laptop dan buat. Jadi, adalah gue main game laptop aja. PC,
laptop aja, nggak usah di PS. Hmm. PS gua tuh waktu itu ada di Jakarta, yang PS2. Jadi kayak apa ya? Gua ngerasa kalau dengan PC itu lengkap. Walaupun nggak selengkap konsol memang. Kalau konsol kan rasanya game-game eksklusifnya lebih banyak. Hmm. Game eksklusifnya lebih banyak. Ya, tapi menurut gua cukup sih. Karena eksklusif kesukaan gua, dan gua ngejarnya nggak terlalu lama lah. Mungkin kalau di PS sudah keluar sekarang, tahun depan keluar PC. Hmm. Walaupun sebenarnya emulator jeleknya ini ya, kadang nggak smooth frame per second-nya ya. Frame per second-nya. Cuman itu kemarin gua udah bisa atasin. Jadi gua kemarin baca-baca ya, ada cara pakai turbo engine gitu Tapi kalau turbo engine kan buat takutnya ini apa maksa laptop maksa PC. PC lu Ya, jadi diperas itu cepet panas, jadi lebih panas. kerjanya jadi Cepat lebih panas, cuman ini. tuh FPS-nya lancar. Ya, ya, tapi ya gitu gampang jebol jadi.